Skandal senjata pas pampres itu adalah topik yang sedang kita perbincangkan pada malam hari ini di Prime Time Talk pemirsa, dan kita sudah tiba di segmen terakhir. Kita akan lanjutkan perbincangan ke Mas Wawan. Mas, kasus ini sudah jelas mencoreng nama baik pas pampres sebagai ring pertama yang ada di sekeliling presiden. Menurut Anda sebaiknya penyelesaiannya seperti apa? Ya, memang pemeriksaan internal ya harus tetap dilakukan. Di situ kan ada Ankum, atasan yang berwenang untuk menghukum. Di situ nanti diungkap lah pemeriksaan internal dulu kan. Kemudian kalau Mabes TNI mau melibatkan Irjenat itu ya monggo, itu lebih cepat lebih baik supaya tuntas dan tidak ada praduga kemudian menjadi meluas dan melebar. Yang artinya ini sebetulnya harus diselesaikan secara cepat. Nama baik itu mahal harganya. Betul. Sehingga trust publik kan itu kan. Sehingga jangan sampai ada self interest di situ. Kalau sudah ada self interest maka menjadi dianggap tidak steril. Dan saya yakin itu mekanisme juga sudah dipertimbangkan di dalam. Dan saya tidak ingin menjadi bola liar. Oleh karenanya dan pas pampres mesti harus memberikan suatu statement secara jelas dari hasil dari investigasi internal itu secepatnya, itu lebih baik sehingga tidak muncul spekulasi. Nah, adapun tanggung jawab pribadi dari masing-masing anggota yang terlibat, ya tentu saja dipersilahkan untuk sepenuhnya pemberian sanksi itu ada di sana. Dan ini menjadi pembelajaran bagi semua pihak bahwa langkah-langkah klandestin, ya kalau memang mau klandestin secara intelijen ya close semua, jangan meninggalkan jejak. Tapi kalau memang resmi, ya resmi terbuka, sehingga siapapun bisa lihat, tidak muncul praduga. Apalagi gerakan mereka adalah gerakan yang harusnya secret kan, karena memang pihak security kan tidak bisa sembarangan untuk mengungkap seperti itu. Dan yang paling utama adalah bahwa clearance di internal itu, karena internal itu harus clear betul. Pemikiran orang kalau sampai ada tuduhan misalnya pesawat itu di presiden untuk mengangkut seperti itu, orang mesti akan berpikir di luar itu apa saja yang diangkut. Kan mesti pemikiran seperti itu. Nah, ini harus betul-betul clear. Karena polemik seperti itu terjadi tidak hanya sekarang. Oke, banyak institusi yang dilibatkan ya, pas pampres lalu juga kepresidenan sendiri. Nah, Pak Bobi, Anda setuju dengan penyelesaian yang tadi diusulkan oleh Pak Wawan? Saya setuju, karena paling utama kan mereka punya proses internal sendiri, yaitu Ankum, terus ada dan pas pampresnya juga, dan juga POM-nya. Itu dulu yang pertama. Lantas yang kedua itu paling penting lagi memastikan bahwa fasilitas kepresidenan itu jangan lagi dipakai untuk atau bisa ditembus untuk digunakan untuk hal-hal yang di luar fungsi dan tugas kepresiden. Itu yang paling penting. Oke. Ya. Untuk mencegah agar kasus-kasus seperti ini tidak terjadi lagi ke depannya, apa yang bisa dilakukan oleh Panglima TNI menurut Anda? Paling pertama memang ini kembali lagi ya, proses pemilihan pas pampres itu harus karakternya itu ya yang kira-kira baik dan tidak mungkin melakukan hal-hal yang melanggar hukum. Lantas yang kedua, gun control di Indonesia ini memang harus minimal ada proses rekonsiliasi. Karena yang dibeli ini kan merek-merek yang top, yang bagus-bagus dan pabrikannya tuh jelas. Ini yang ibaratnya yang elit-elitnya. Itu kan bisa direkonsil dengan cepat. Misalkan di polisi itu Kabak Intelkam yang mengeluarkan izin bisa berekonsil. Di militer juga kontrak-kontrak itu juga kan bisa rekonsil. Jadi jelas mereka sudah kirim berapa ke Indonesia, mereka sudah mengeluarkan izin berapa, itu aja kan sebenarnya bisa lebih mudah. Dan itu yang belum bagus begitu, harmonisasi antar lembaga-lembaga yang boleh membeli. Minimal itu sekarang adalah warning bahwa itu harus diperkuat. Sehingga kan paling tidak sekarang aja kan masih ada perbedaan antara unit yang dikatakan dijual dengan unit yang ditahan di POM. Itu selisihnya masih ada sekitar di atas 10 unit lagi. Nah, ini kalau itu nanti bisa di breakdown berarti sistem pengendalian gun control kita udah bagus. Tetapi kalau masih ada selisih, ini mungkin yang akan kita pertanyakan untuk dibentuk tim lebih lanjut. Oke, pas pampres adalah pasukan yang geraknya sangat rahasia. Apakah Mas Wawan perlu ada pengawas atas gerakan-gerakan pas pampres agar tidak menyalahi aturan dan keluar dari tugas-tugasnya? Itu pasti ada pengawas ya. Di sini kan
dia tetap di bawah kendali Kementerian Pertahanan. Ya, dan di situ ada Panglima dan di situ ada DPR yang juga punya kewenangan untuk mempertanyakan dari penggunaan anggaran maupun juga dari sisi kebijakan. Dari situ tidak ada yang sekarang itu steril dari pemeriksaan. Semuanya akan diperiksa. Pertanggungjawabannya itu harus jelas. Apalagi menyangkut senjata. Karena senjata ini masalah yang sangat rawan. Baik itu untuk kejahatan maupun juga masalah-masalah separatisme ataupun kerjaan-kerjaan lain yang sifatnya legal gitu. Dan ini kita tidak ingin itu menjadikan atau merusak tatanan yang ada. Meskipun yang lain ilegal, cuman kita lihat di berbagai wilayah yang legal, yang ilegal aja ditarikin semua, ya kan? Seperti di Minimi diserahkan semua, kemudian di Aceh peruntakan. Nah, inilah yang kita ingin tata kembali. Apalagi yang mereka ada juga yang memasukkan komponen. Jadi komponen itu alurnya itu asli. Nanti di sini dirakit alurnya asli sama kemampuannya, tembakannya, ketepatannya itu karena itu asli. Yang lain kan hanya rumahnya, bininya, pejera, pematuk. Itu lebih berbahaya ketimbang yang sudah semua asli utuh, iya, yang terurai banyak gitu. Ke Mas Bobi, Mas, Anda singkat, Anda sendiri melihat apakah ada perlu pengawasan lebih terhadap Pas Pampres? Saya rasa tidak melihat perlu. Dari kasus ini. Tidak perlu, karena kan ini mereka sudah cukuplah di internal Ankum dan juga dan Pas Pampresnya itu sendiri sudah lebih dari cukup. Kami di DPR juga mengawasi anggarannya juga, dan kita juga sudah punya keterlibatan dalam sebagai pengawas intelijen. Jadi kalau semuanya kita tidak percaya, bikin lagi badan lagi baru lagi, ya anggaran akan habis untuk itu. Gitu. Masih harus ada kepercayaan begitu ya terhadap pelaksanaan tugas-tugasnya. Baik, Mas Bobi dan juga Mas Wawan, terima kasih banyak atas kehadirannya dan masukannya di Berita 1 TV pada malam hari ini. Pemirsa, demikianlah Prime Time Talk pada malam hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Atas nama kru yang bertugas, saya Ani Rahmi mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.